Di negara gurun yang dikenal dengan nama koloni, terdapat sebuah bangunan megah yang menjadi jantung sekaligus simbol bangsa, Kolosseum. Kolosseum selalu dipenuhi oleh sorakan massa, kegilaan, dan darah para gladiator. Kematian bukan tragedi di tempat ini, melainkan hiburan. Bagi rakyat koloni, penderitaan adalah tontonan. Namun hari ini, Kolosseum sunyi. Bukan karena tak ada penonton. Justru sebaliknya, setiap kursi penuh, bahkan tangga yang biasanya digunakan untuk lalu lintas orang juga disesaki tubuh-tubuh yang berdiri. Semua orang diam, menahan napas, menantikan sesuatu yang luar biasa. Di tengah arena, ratusan gladiator, petarung dari berbagai tingkatan, dari kelas A hingga B, berdiri di satu sisi. Dan di sisi lainnya, hanya satu orang. Sebuah pertarungan yang terlihat tidak seimbang. Namun pria yang berdiri sendirian itu tidak menunjukkan kekhawatiran. Sebaliknya, ia tersenyum tipis. Di tangannya, sepasang gauntlet besi memantulkan cahaya matahari. Lalu, suara wasit menggema, diperkuat oleh sihir. Mulai. 100 lebih gladiator segera menyerbu. Ada yang membawa pedang, kapak, atau hanya tangan kosong. Semua mengincar satu orang. Namun wajah pria itu tetap tersenyum. Dan siapapun yang menyaksikan tahu, siapa sosok itu. Kalman Arens. Salah satu dari 4 Baba Yaga koloni. Dan yang paling lama menyandang gelar itu. Saat para petarung mendekat, Kalman bergeser. Kaki kirinya mundur, tangan kanannya ditarik ke belakang. Seluruh otot tubuhnya menegang. Lalu, sebelum lawan mencapai dirinya, ia melemparkan satu pukulan. Sebuah pukulan ke udara kosong. Namun efeknya, boom! Ledakan gelombang kejut menghantam arena. Seluruh gladiator terpental ke segala arah. Dan tubuh Kalman menghilang dari pandangan. Crash! Dalam waktu singkat, dimulailah pembantaian. Setiap kali gauntlet hitam legam milik Kalman menghantam tubuh, tulang-tulang remuk, dada pecah, kepala retak. Hanya dalam 5 menit, semuanya berakhir. Arena dipenuhi tubuh yang tak bergerak. Hanya Kalman yang masih berdiri. Hening menyelimuti tempat itu. Lalu, wah! Kolosseum meledak dalam sorakan. Penonton menggila, mengacungkan tangan, berteriak histeris. Tak ada yang peduli pada nyawa yang hilang. Yang mereka puja adalah kekuatan Kalman. Kalman hanya tersenyum, melambai ringan, lalu berjalan kembali ke ruang istimewa milik para Baba Yaga. Di ruang mewah itu, Kalman duduk di kursi empuk, mendengarkan suara sorakan yang masih bergema. Masih banyak orang bodoh di dunia ini. Mengira bisa mengalahkan Baba Yaga hanya dengan jumlah. Dari belakang, terdengar suara familiar. Kau tahu siapa yang membasmi Blood Sand Bandits? Kalman menoleh. Yang bertanya adalah Malian, sesama Baba Yaga, pria botak dengan kepala yang cacat di satu sisi. Tidak. Apa kau tahu? Seorang. Kalman terdiam sejenak. Tapi tak ada kemarahan di matanya. Hanya nada ringan. Oh, begitu ya. Malian mengangkat alis. Kau tidak marah? Tidak. Draco hanya kupelihara karena dia menghasilkan sedikit uang. Toh kita akan membunuhnya juga, bukan? Benar. Itu rencananya. Apa langkah berikutnya? Malian tersenyum dan menunjukkan kubus hitam pekat. Abyssal Core. Kalman mengangkatnya, memerhatikan benda yang seperti menyerap seluruh cahaya. Akhirnya aku bisa menghancurkan kepala si miskin itu. Bagus. Dia juga membuatku repot minggu lalu. Kapan kita mulai? 2 hari lagi. Di reruntuhan Kahara. Cepat juga. Lebih cepat lebih baik. Setelah dia mati, kau bisa mulai menggerogoti kekuasaan kerajaan lagi, dan aku akan kuasai dunia bawah.
Sempurna. Oh, satu lagi. Kalau kau lihat bangsawan yang bersama seorang, bunuh dia juga. Kenapa? Katanya dia master seorang. Seru? Kan, kalau dia mati duluan di depan mata seorang. Kalman tertawa kecil. Kedengarannya menyenangkan. Dan pertemuan pun berakhir. Rencana besar untuk membunuh seorang dan mengubah wajah koloni pun dimulai. 2 hari kemudian, Alon yang sudah pulih, duduk di dalam kereta bersama seorang, menuju reruntuhan kuno. Sambil melihat keluar jendela, ia menatap seorang yang tengah bercanda dengan salah satu miskin pengawal mereka. Dia, benar-benar berbeda dari rumor. Sudah 4 hari sejak Alon tiba di koloni. Ia mendengar reputasi seorang sebagai anjing gila, kejam, brutal, tak berperasaan. Tapi di hadapannya, seorang selalu tersenyum cerah. Ceria. Ekor emasnya bergoyang penuh semangat. Master, kau tampak termenung. Ada yang salah? Tidak juga. Kau pasti mikirin sesuatu. Setelah ragu sejenak, Alon menjawab. Kau sangat perhatian pada anggota guild. Tentu saja. Mereka keluargaku. Keluarga. Iya. Mereka satu suku denganku. Aku akan lindungi mereka sampai mati. Begitu ya? Oh, tapi bukan kau ya, Master. Alon memiringkan kepala. Maksudmu? Seorang mengernyit bingung, seperti mencoba mengurutkan prioritasnya. Master, lebih penting dari orang lain, tapi bukan keluarga. Mungkin setelah Yutia, dia sahabatku. Tapi kau tetap penting. Alon tersenyum kecil. Meski seorang terlihat kebingungan menjelaskan, Alon justru merasa bangga. Ia tak pernah menyangka akan dianggap sepenting itu. Mungkin nanti, kalau dalam bahaya, aku bisa minta bantuannya. Sesaat kemudian, kusir berseru. Kita sudah sampai. Kereta berhenti di depan reruntuhan kota kuno Kahara, tempat yang dulu dikenal sebagai kota dewa-dewa lama. Mereka turun dan mulai menyusuri gua gelap. Alon menggunakan ingatan dari permainan Psychedelia untuk menavigasi tempat itu. Kalau tidak salah, di dalam ada ruang berisi tulisan-tulisan kuno. Saat seorang mulai menunjukkan tanda-tanda bosan, Alon melihat sekelompok orang di depan. Dan ia mengenali mereka. Count Palatio, Lian. Wanita yang menyalakan cahaya sihir dari tangannya adalah Lian Aguileras, putri dari pemimpin Menara Merah. Lian terlihat kaget melihat Alon, tapi kemudian tersenyum. Kau juga sedang menjelajah reruntuhan, Count. Benar. Mereka pun berjalan bersama. Setelah beberapa saat, Evan menunjuk ke arah lain. Itu pintunya. Jalan keluar. Saat mereka melangkah keluar, semua orang membelalakkan mata. Wah! Di depan mereka berdiri sebuah benteng besar di dalam gua bawah tanah. Bahkan seorang pun tertegun. Namun Alon tetap tenang. Ia sudah pernah melihat ini sebelumnya. Tapi, satu hal membuatnya kaget. Akhirnya kau datang, penyihir. Sebuah suara, hanya ia yang bisa mendengarnya. Sesampainya di Kahara, kota tua para dewa, rombongan yang terdiri dari Lian, penyihir Menara Merah, seorang, serta anggota suku Golden Mane, memutuskan untuk menunggu di dekat pintu masuk kota kuno tersebut. Namun tak lama kemudian, Alon memutuskan untuk masuk sendirian ke dalam kota, meninggalkan mereka semua di belakang. Seorang dan Evan sempat mencoba mengikutinya, tetapi Alon dengan sengaja memilih pergi sendiri. Alasannya sederhana, sebuah suara misterius menyusup langsung ke telinganya sejak ia memasuki Kahara. Karena kau bisa mendengar suara ini, berarti kau menunjukkan rasa hormat yang cukup. Datanglah sendiri ke menara pusat Kahara. Suara itu tak memiliki wujud, tak punya arah, bahkan tak dikenalnya.
Padahal Alon sudah puluhan kali mengunjungi tempat ini saat bermain psikodelia, namun belum pernah ia mengalami hal seperti ini. Mendengarkan bisikan itu, instingnya menyadari bahwa ini berkaitan dengan entitas misterius yang disebut dalam pesan-pesan dunia game. Maka tanpa ragu, Alon bergerak menuju menara pusat Kahara. Menara itu menjulang tinggi, bukan sekadar kota yang dilupakan, melainkan seperti benteng bawah tanah raksasa. Alon memandanginya beberapa saat, lalu melangkah masuk. Di dalam, ia disambut oleh tangga spiral yang mengarah ke atas. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia mulai menaikinya. Suar. Setiap anak tangga yang diinjaknya membuat lampu menyala satu persatu, seakan menuntunnya. Ini bukan sesuatu yang pernah terjadi di game, tetapi Alon tetap melangkah dengan tenang. Setelah menempuh puluhan anak tangga, ia tiba di puncak. Sebuah ruangan besar dan kosong menyambutnya. Rat-atat-tat, lingkaran sihir diaktifkan. Dari lantai, rak-rak buku raksasa muncul dan menjulang tinggi, memenuhi seluruh ruangan, seakan-akan menara itu berubah menjadi perpustakaan agung. Kau telah tiba. Sementara itu, di luar menara, suasana berubah menjadi mencekam. Tak semua anggota suku Golden Mane memiliki rasa sayang istimewa pada sesama ras miskin. Namun seorang berbeda. Baginya, Golden Mane adalah keluarga. Ia masih mengingat dengan jelas masa kecilnya, membantu ayah, makan malam bersama keluarga, dan tinggal dalam komunitas yang penuh kasih. Semua itu direnggut oleh Black Dragon. Sejak saat itu, seorang hidup hanya untuk balas dendam dan menyatukan kembali kekerabatan suku Golden Mane. Namun kebahagiaannya yang telah hancur kembali dihancurkan saat itu juga. Krang! Tepat di depan mata seorang, salah satu anggota suku Golden Mane tewas seketika. Tubuh yang tadi berbicara kini remuk dan tak bernyawa. Dan pelakunya berdiri tanpa rasa bersalah. Cuma segini. Malian, salah satu Baba Yaga, melangkah keluar. Di belakangnya, puluhan sosok berjubah hitam muncul, membawa aura kematian. Apa ini? Bersiap bertarung. Para penyihir menara merah dan para biskin panik. Tapi tak ada waktu untuk menjelaskan. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Tanya seorang dengan nada tajam. Malian menyeringai. Kenapa? Kalian biskin benar-benar bodoh, ya. Bertanya seperti itu dalam situasi ini. Kilat menyambar di sekitar tubuh seorang. Matanya bersinar keemasan penuh amarah. 1. Dengan kecepatan luar biasa, ia memutar tubuh, menghindari serangan dari sisi yang tak terlihat. Boom! Tanah meledak, menciptakan kawah besar. Dari balik debu dan reruntuhan, seorang pria muncul. Kau bisa menghindar. Hebat juga. Dia adalah Kalman Arens, Baba Yaga lainnya, dan rekan Malian. Dengan munculnya Kalman, seorang sadar, ini adalah jebakan. Krekle. Petir menari di tubuhnya. Ia bersiap. Tak ada lagi kata-kata. Tunggu. Apa arti semua ini? Kami penyihir menara merah. Dan kalian Baba Yaga, kan? Salah satu penyihir berteriak, putus asa. Malian menoleh. Menara merah ya, itu bisa jadi masalah kalau kalian selamat. Jadi, asal kami selamat, kalian tak bisa menyentuh kami. Bukan. Masalahnya, jika kalian selamat. Raut wajah penyihir itu membeku, ia paham maksudnya. Sayang sekali. Kalau kalian tak membuat keributan, mungkin kami tak perlu sejauh ini. Ngomong-ngomong, di mana bangsawan itu? Bukannya dia bersama kalian? Nanti saja. Kita bunuh yang ini dulu. Kalman mengangkat tangannya. Energi hitam berputar di sekelilingnya. Mari kita lakukan eksperimen kecil. Boom!
Pertarungan pun dimulai. Di menara pusat, Alon menatap makhluk yang duduk di depannya. Makhluk itu tak punya bentuk tetap, bayangannya terus berubah, seolah tak bisa dijelaskan oleh mata manusia. Sekilas manusia, lalu seperti binatang, lalu menjadi makhluk mimpi buruk. Jangan menatap terlalu lama. Kau tak akan pernah bisa memahami wujudku. Alon tersadar dan bertanya, siapa kau? Kalau kau tak bisa memahami wujudku, mengapa berharap bisa memahami namaku? Kau tahu aku akan datang. Bagaimana bisa? Aku sudah terkurung di sini selama entah berapa lama. Tapi kau bersikap seolah-olah tahu. Mungkin kau hanya salah paham. Alon ingin menjitak kepala makhluk itu, tapi menahan diri. Aku datang karena mengikuti kata-kata Ultultus, atau lebih tepatnya, entitas misterius itu. Kupikir memang begitu. Kau ingin mengujiku. Tepat. Memberimu kesempatan. Kesempatan. Sayangnya, saat ini kau belum memenuhi syarat untuk mendapat jawaban. Apa maksudmu? Yang menilai bukan aku. Dunia ini yang menentukan apakah kau layak atau tidak. Setelah berpikir sejenak, makhluk itu berkata, akan ada orang luar lain yang datang ke dunia ini. Hadapi dia, dan kembali padaku. Lalu, jika kau menang, barulah kau bisa melihatku dengan benar, dan mendapat jawaban yang kau cari. Jadi, sekarang tak ada yang bisa kau katakan padaku. Setidaknya satu petunjuk bisa ku berikan. Setelah keluar dari menara, bacalah tulisan di ujung timur benteng ini. Itu akan memberimu gambaran. Tulisan di sisi timur. Makhluk itu lalu melanjutkan, seolah-olah memberinya pelajaran tambahan. Di dunia ini, ada konsep bernama Suli, tatanan alami. Pernah dengar Suli? Iya. Di atasnya ada manifestasi diri, tapi itu terlalu jauh untukmu sekarang. Suli adalah dasar dari sihir. Mereka yang menggunakannya hanya menghafal tanpa paham. Kau lebih baik, tapi masih salah kaprah. Mantra sihir sejati mengikuti tatanan alami. Tak bisa sembarangan diramu. Lalu, dengan suara lembut namun tegas, ia menyimpulkan, aku akan mengajarimu tatanan itu. Inilah sihir yang sebenarnya. Dan demikian, Alon melangkah lebih jauh dalam rahasia sihir sejati, sementara di luar sana, pertempuran berdarah baru saja dimulai. Pertarungan memuncak di reruntuhan kastil kota Kahara. Malian, si makhluk grotes, telah mengakui kekuatan seorang. Sosok bertaring emas itu bahkan memancarkan kehadiran yang lebih menakutkan dibandingkan Kalman Arens, sesama Baba Yaga yang telah lama aktif di dunia gelap. Namun meskipun demikian, baik Malian maupun Kalman tidak merasa akan kalah. Mereka berdua telah menyatu dengan kekuatan asing, Abyssal Essence. Abyssal Essence. Malian sendiri tidak sepenuhnya memahami bagaimana kekuatan ini bekerja. Tapi satu hal yang pasti, siapapun yang menyatu dengannya akan menjadi jauh lebih kuat. Dan kekuatan itu cukup bagi mereka berdua untuk merasa percaya diri melawan seorang. Boom! Tinju Malian menghantam lantai, mengguncang ruangan seperti gempa. Krek! Kalman hanya menghentakkan kakinya, dan tanah di bawahnya runtuh. Roar! Dalam pertunjukan kekuatan yang luar biasa, Malian merobek atap kastil dan melemparkannya ke arah seorang. Rasa putus asa merayap di wajah para penyihir, tentara bayaran, dan miskin yang berperang melawan para pembunuh. Namun, seiring waktu, raut wajah Malian dan Kalman justru semakin mengerut tegang. Karena satu alasan, seorang masih berdiri. Matanya bersinar emas, tubuhnya muncul secepat kilat di hadapan Malian dan menghantam pinggangnya. Tanpa memberi waktu bernapas, seorang menangkis serangan Kalman dari belakang, lalu memukulnya hingga terpental.
Boom! Keduanya menghantam dinding ruang besar hingga retak berkeping-keping. Bagaimana ini bisa terjadi? Malian menggeram. Tubuh seorang dipenuhi luka, rambut emasnya berlumuran darah. Tapi dia masih berdiri, masih bertarung, dan menang. Monster! Malian memutar lengannya menjadi pedang hitam. Dalam pikirannya berkecamuk. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda memakai Abyssal Essence, tapi masih bisa mengalahkan kami berdua. Dalam sekejap, Malian dan Kalman menyadari bahwa menang dengan kekuatan brute force mustahil. Lalu, klik. Kalman memberikan sinyal. Ia melompat melewati seorang, menuju arah para miskin. Tepatnya, Ralga, pemimpin tempur dari Golden Mane. Seorang bereaksi instan. Krek. Ia memblokir tinju Kalman. Boom! Benturan tangan mereka menciptakan gelombang kejut luar biasa. Namun, ada yang aneh. Wajah Kalman kini menyeringai. Lalu, stab, sakit yang menyengat menembus punggung seorang. Ia berbalik. Ralga, akhirnya, senyumnya bengkok saat menusukkan pedang ke tubuh seorang. Darah mengalir dari mulut seorang, dan ia terpental oleh tendangan Kalman. Tubuhnya terguling di tanah. Matanya membelalak, penuh kebingungan. Ia melihat ke arah Ralga yang tersenyum puas. Kenapa? Suara itu lirih. Tak ada amarah, hanya kebingungan. Para penyihir dan miskin mulai putus asa. Sementara Malian menatap seorang dengan kemenangan di wajahnya. Ralga berjalan mendekati seorang yang tak bisa bergerak. Pedangnya sudah dilumuri racun Kamonasis. Kau tak akan bisa bergerak 1 jam ke depan. Dengan suara dingin, Ralga merendahkan dirinya dan menarik sarung tangan seorang. Apa yang kau tanya tadi? Kenapa? Ini jawabannya. Ia menggoyang-goyangkan esensi Golden Mane di depan wajah seorang. Aku ingin ini. Untuk itu kau mengkhianatiku. Seorang tak tampak marah. Tapi senyum Ralga semakin sinis. Seorang, kau benar-benar percaya guild ini berdiri karena keluarga. Karena ikatan suci. Tidak. Mereka bertahan karena kekuatan yang kau punya. Tap, tap. Ralga menamparkan pipi seorang dengan sarung tangannya. Seorang mulai memahami, dari dulu memang ada keraguan kecil di hatinya. Mungkin benar, awalnya para klan berkumpul karena esensi itu. Tapi selama 2 tahun terakhir, ia percaya ikatan yang mereka bangun itu nyata. Itu tidak mungkin. Matanya gelap. Ralga hanya menyeringai dan, snap. Anggota suku Golden Mane lainnya mulai berdatangan dan berdiri di belakang Ralga. Yang 2 hari lalu menyapanya. Yang sebelumnya bicara dengannya sepanjang jalan. Tak satu pun yang tampak terluka. Untuk pertama kalinya, senyuman seorang tak lagi hangat. Ia tertawa getir, pahit, dingin. Akhirnya sadar dari mimpimu, ya. Bagus. Ralga menepuk kepala seorang seperti anak kecil. Kau menjijikkan, tahu. Menggunakan kekuatan yang bukan milikmu seolah kau pemimpin. Sekarang rasakan bangun dari mimpi itu. Yang lain juga, pengkhianat. Ralga ingin menjawab, tapi... Cukup. Selesaikan saja. Malian melangkah maju, mengubah lengannya menjadi pedang, dan bersiap menghabisi seorang. Namun, tepat saat pedang itu akan menebas. Swoosh! Sesuatu terjadi. Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di kepala Malian. Tubuh Malian ambruk ke tanah. Mati. Semua terdiam. Lian menatap kosong ke arah tubuh Malian. Kemudian, uap nafas. Napasnya berubah menjadi kabut putih. Lalu mereka semua melihatnya, seseorang melangkah dari kejauhan. Krang! Setiap langkahnya membekukan tanah.
Si penyihir misterius itu dikelilingi oleh sihir es dari gelang di pergelangan tangannya. Langkah demi langkah, dia mendekat, tanpa ekspresi, tanpa ragu. Alon, Kalman, Ralga, semua lawan mundur secara refleks. Bahkan Kalman gemetar. Apa itu? Mata Alon yang membiru pekat tak dapat dipahami, seperti menatap kekosongan abadi. Akhirnya, ia sampai di hadapan seorang yang terbaring. Ice Crystal, Bingjing. Satu frasa meluncur pelan dari mulutnya. Dan seluruh medan perang berubah dalam sekejap. Ice Crystal. Dengan gumaman pelan, Alon menatap tembok es besar yang baru saja terbentuk di hadapannya. Di balik wajah datarnya, ia menghela napas panjang. Dalam benaknya, hanya satu pertanyaan bergema, apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Beberapa saat sebelumnya, ia masih berada di menara pusat kota, mendengarkan percakapan penting. Namun tiba-tiba, tanah berguncang hebat seolah kota akan runtuh. Ia segera keluar, dan mendapati pemandangan neraka, seorang terluka parah, Kalman dan Malian berubah menjadi monster yang dipenuhi energi gelap. Mereka menggunakan Abyssal Entity. Itu seharusnya mustahil. Dalam cerita asli, entitas kegelapan itu baru muncul setelah 2 dari 5 Great Sins terungkap. Namun kini, Kalman dan Malian telah menyerap kekuatan itu, menjadikan mereka sekuat dewa. Namun Alon tak punya waktu untuk bertanya-tanya lebih jauh. Yang terpenting sekarang adalah mengatasi situasi ini. Dengan dingin, ia menilai kondisi dirinya sendiri. Jumlah sihir tersisa, 0. Ia telah menggunakan 3 sihir besar untuk membekukan medan, 1 untuk membunuh Malian, dan 1 lagi sebagai pelindung. Namun, itu dalam kondisi normal. Glek. Tanpa ragu, Alon membuka botol kecil yang tergantung di ikat pinggangnya, ramuan mana kelas atas pemberian Penia, wakil kepala Menara Biru. Dengan ini, aku bisa menggunakan 2 sihir lagi, tapi penghalang es akan hilang dalam 20 detik. Segera setelah meneguk ramuan, Alon menoleh ke arah seorang yang tergeletak tak berdaya. Matanya penuh dengan kehampaan, keputusasaan, dan kemarahan. Energi gelap menyelimuti tubuhnya. Alon langsung mengeluarkan ramuan terbaik yang dimilikinya, hadiah dari setengah tahun lalu, dan memaksa seorang meminumnya. Minum ini. Hanya mereka yang mengkhianatimu, jadi jangan khawatir. Benarkah? Iya. Alon menjawab mantap, meski dalam hati ia sendiri tak tahu pasti apakah semua suku Golden Mane telah berpihak pada Ralga atau tidak. Tapi kebohongan itu diperlukan, karena ia membutuhkan bantuan seorang sekarang juga. Satu-satunya harapan adalah membuat seorang bertahan cukup lama agar aku bisa menyelesaikan sihirku. Bisakah kau menahan mereka sampai sihirku selesai? Dengan tubuh masih lemah karena racun, seorang berdiri perlahan. Matanya mulai menyala kembali. Iya. Alon segera mulai membentuk lingkaran sihirnya. Ia tahu bahwa walaupun Kalman telah menjadi lebih kuat karena Abyssal Entity, kekuatan sihir yang telah ia siapkan akan jauh melampauinya. Ho! Dengan satu helaan napas, tembok es yang memisahkan mereka lenyap. Ice Snow. Badai salju mengelilingi Alon. Seketika, para pembunuh dan anggota Golden Mane berhamburan menyerbu ke arah mereka. Tapi, meski masih goyah, seorang berdiri teguh, menahan semua serangan sendirian. Sementara itu, Alon mulai mengucapkan bagian selanjutnya dari mantra besar itu. Seorang magus adalah ia yang memahami hukum dunia dan mewujudkannya lewat sihir. Fame of the Snowy Mountain. Sebuah bola cahaya membeku di antara jari-jarinya, membentuk pola salju heksagonal yang menyebar seperti bunga kristal. Blind Man's Inevitability. Bunga-bunga es itu mekar sempurna. Di pusatnya,
terbentuk sebuah tombak salju raksasa. Namun ini bukan sihir biasa. Sihir ini, dulunya tak disebut Ice Spear. Nama aslinya adalah Ice Crystal Halberd. Dengan suara datar namun tegas, Alon menyelesaikan mantranya. Lian hanya bisa terpaku melihatnya. Tanah, udara, dan musuh semuanya membeku. Kalman, yang sebelumnya berdiri gagah, kini terpaku dalam es. Tombak sihir itu menembus jantungnya. Ini mustahil. Para tentara bayaran, yang sebelumnya tenggelam dalam keputusasaan, kini menatap Alon dengan kekaguman dan hormat. Di saat yang sama, seorang, yang hampir terkena efek sihir itu, masih berdiri dengan napas terengah. Namun saat itulah, sesuatu bergerak. Ah! Seorang tentara bayaran melihatnya lebih dulu. Ralga. Dengan tangan kanan remuk dan belati beracun di tangan kiri, ia menyerbu seorang. Masih dibekali kekuatan dari esensi, ia bergerak secepat kilat. Seorang menyadari serangan itu terlambat. Tubuhnya masih lemah karena racun dan luka. Jika aku membunuhnya, aku bisa ambil alih esensi dan kabur. Pikir Ralga penuh kegirangan. Namun, krak, belatinya tak pernah mencapai dada seorang. Apa? Alon, yang menyadari gerakan Ralga lebih dulu, menarik seorang ke belakang. Namun akibatnya, Alon terkena serangan itu. Guh! Darah hitam menyembur dari mulutnya. Ralga terpana. Namun sebelum bisa melangkah mundur, plak! Kepalanya dihancurkan oleh tendangan seorang yang penuh amarah. "Kaun!" teriak Evan dari kejauhan. Namun, Alon tidak terluka. Pedang memang mengenai tubuhnya, tapi hanya merobek pakaiannya. Darah yang ia muntahkan, berasal dari kelelahan ekstrim karena kehabisan mana. Sihir terakhirnya terlalu besar untuk tubuhnya. Kekuatan itu melebihi perhitunganku. Aku butuh pemulihan. Alon menatap reruntuhan yang semakin menjauh saat mereka pergi dari tempat itu untuk sementara. Lalu, ia menoleh ke arah seorang, yang kini menatapnya dengan ekspresi berbeda. Ia mengira seorang akan marah atau membenci setelah semua yang terjadi. Tapi tidak. Matanya lembut, tenang. "Master, boleh aku bertanya sesuatu?" "Tentu. Saat Kalman menyerang tadi, kenapa kau tak menghindar?" Alon terdiam sejenak. "Karena aku memang tak bisa menghindar." Namun ia memilih jawaban lain. "Karena aku percaya padamu." "Percaya? Padaku?" "Iya. Kau bilang kau bisa melakukannya, bukan?" Seorang menatapnya, dan matanya mulai berkilau sedikit. "Lalu, kenapa kau menyelamatkanku saat Ralga menyerang?" Alon kembali bingung. Ia tak punya alasan spesifik. Akhirnya, ia menjawab jujur. "Apa aku butuh alasan?" "Tidak ada alasan. Tak perlu alasan untuk menyelamatkan keluarga." Bagi Alon, seorang telah seperti putrinya sendiri selama 5 tahun terakhir. Namun ia segera menyadari, seorang memiliki pandangan khusus tentang arti keluarga. "Dan benar saja. Tapi Master, kau bukan keluargaku." "Keluarga itu terikat darah." Alon mengangguk pelan. "Tapi, meski begitu, aku ingin jadi keluarga denganmu." Alon merasa hangat di dalam hatinya. "Namun, tapi Master." Seorang tiba-tiba duduk di atas pangkuannya, tangan di bahunya, ekor bergoyang riang. "Kalau begini, kita tak bisa jadi keluarga. Aku dari Golden Manetri B, kau manusia. Jadi..." Ia tersenyum lebar. "Mari kita menikah." Alon membeku. Tak bisa berkata-kata. Sementara itu, ekor seorang bergoyang paling bahagia dalam hidupnya. 5 hari setelah insiden, berita bahwa Kalman dan Malian, 2 orang Baba Yaga, telah mencoba membunuh seorang,
menyebar dengan cepat ke seluruh koloni. Kesaksian Lian Aguileras, putri dari penguasa Menara Merah, serta para tentara bayaran yang selamat, membuat cerita ini mendapatkan perhatian besar dari publik. Kemarahan pun meledak. Bukan hanya karena pengkhianatan, tetapi karena dua Baba Yaga telah bersatu untuk menyerang satu rekan mereka sendiri. Tindakan pengecut ini mengguncang kepercayaan masyarakat. Sebagai bentuk protes, patung Kalman dan Malian di bagian timur koloni dihancurkan. Tak butuh waktu lama, gilda-gilda yang berafiliasi dengan mereka bubar, dan dalam hitungan hari, semua jejak keberadaan keduanya dihapuskan dari koloni. Menggantikan mereka, seorang kini berdiri di puncak. Meski sempat disergap secara licik, ia bangkit dan mengalahkan dua Baba Yaga sekaligus, dan pulang disambut dukungan rakyat yang luar biasa. Seiring semakin banyaknya saksi yang membenarkan peristiwa itu, popularitas seorang melonjak drastis. Ia bahkan mulai dijuluki sebagai Baba Yaga pertama, gelar yang selama ini dipegang Kalman. Di sisi lain, Kaun Palatio, Alon, yang diketahui sangat membantu dalam menangani dua Baba Yaga itu, ikut disorot oleh masyarakat. Saat ini, Alon kembali berada di kota kuno Kahara, memeriksa sesuatu yang belum sempat ia kunjungi sebelumnya, prasasti batu di timur kota. Setelah membaca seluruh tulisan di prasasti itu, Alon merenung. Tunggu, kenapa aku bisa membaca tulisan ini? Tulisan di batu itu bukan dalam bahasa umum benua ini. Namun entah bagaimana, Alon dapat memahaminya seakan sudah terbiasa membacanya sejak lama. Tulisan tersebut membahas dewa-dewa dan dewa asing. Namun, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan informasi dari game Psychedelia yang pernah ia mainkan. Kenapa posisi dewa dan dewa asing tertukar di sini? Dalam Psychedelia, dewa-dewa besar seperti Five Great Sins disebut dewa, sedangkan entitas dari luar dunia disebut dewa asing. Tapi dalam prasasti ini, justru sebaliknya, Five Great Sins digambarkan sebagai dewa asing, sedangkan para entitas luar sebagai dewa. Tentu, nama-nama mereka tak disebut langsung, hanya dengan metafora seperti mereka yang mencintai kehormatan, mereka yang mencari kematian yang dilupakan, mereka yang terlalu dalam menyelami misteri sihir. Namun Alon tahu, itu adalah Five Great Sins. Ia juga mengenali metafora lain seperti yang memiliki banyak tangan, atau yang dipenuhi iri dan keserakahan. Ya, mungkin karena gamenya memang berlatar masa depan, bukan masa lalu seperti ini. Setelah menyimpan informasi itu dalam pikirannya, Alon bersiap kembali ke menara pusat untuk bertanya. Namun, itu tidak muncul lagi. Pintu yang dulunya ada di pusat menara, tempat pertama kali ia menemui keberadaan misterius itu, telah menghilang sepenuhnya. Ia sempat mempertimbangkan untuk naik paksa ke atas menara, namun ia merasa itu takkan ada gunanya. Akhirnya, ia meninggalkan tempat itu. Master. Begitu keluar, seorang menyambutnya dengan semangat. Wajahnya berseri seperti anak kecil yang menanti ayah pulang kerja. Di dalam kereta, seorang kembali menyampaikan kalimat yang sudah 19 kali ia ucapkan dalam 5 hari terakhir. Nikah yuk. Alon hanya bisa menunjukkan ekspresi pasrah. Seorang bahkan meletakkan kedua tangannya di atas lutut Alon, seolah ingin mengukuhkan keseriusannya. Seperti yang sudah kukatakan, aku menganggapmu sebagai keluarga. Tapi kita bukan keluarga beneran. Kalau kita nikah, semuanya beres. Masalah apa? Yaitu, kita jadi keluarga. Alon hanya bisa menghela napas. Percakapan ini benar-benar terasa seperti loop dialog dalam game. Kau tahu arti pernikahan itu apa? Tahu dong. Aku yakin aku bisa bikin Master bahagia.
Alon pun terdiam. Ia sadar, seorang menganggap ini serius. Namun baginya, seorang tetaplah seperti anak perempuan yang ia besarkan. Nanti juga dia berhenti ngomong begini. Beberapa tahun lagi. Begitu wajah cemberut seorang menghilang setelah ditolak, mereka pun kembali ke koloni. Alon segera bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Meskipun ia ingin tinggal lebih lama, tapi perjalanan melintasi gurun harus dilakukan dengan rombongan dagang, yang hanya berangkat dalam waktu tertentu. Sampai jumpa lain kali. Iya. Tapi waktu itu harus jawab lamaranku ya. Iya. Dengan jawaban yang lebih mirip janji kosong, Alon meninggalkan koloni. Seorang menatap kereta Alon hingga menghilang dari pandangan. Lalu ia kembali ke markas Gilda, tempat yang dulu dipenuhi pengkhianat seperti Ralga, namun kini kembali tenang. Banyak dari anggota klannya benar-benar terpukul oleh pengkhianatan Ralga, dan kini menunjukkan ketulusan mereka kepada seorang. Gilda yang telah ia bangun dengan susah payah perlahan menjadi bentuk ideal seperti yang ia impikan. Seharusnya, aku bahagia. Namun, seorang hanya bisa menghela napas pelan. Tak ada senyum ceria di wajahnya, hanya kekosongan. Aku nggak mau yang seperti ini. Kalimat yang terdengar biasa saja, namun menyimpan luka dalam. Ia akhirnya menyadari, bahwa kebahagiaan masa kecilnya tak bisa ia dapatkan kembali. Meski telah mengumpulkan klan dan mencoba membangun kembali keluarga, semuanya terasa hampa. Namun, ia tetap tersenyum. Semua itu karena satu orang, Alon. Ia mengingat momen saat Kalman menyerang dan Alon percaya penuh padanya. Dan saat Ralga muncul untuk membunuhnya, Alon mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Dia menunjukkan arti keluarga, tanpa berkata-kata. Senyumnya melebar, dan ekornya bergoyang riang. Aku mau nikah. Kata-kata itu terlontar lagi, namun kali ini bukan hanya candaan. Ada harapan di baliknya. Seorang tahu, kebahagiaan yang ia cari selama 2 tahun ini, ia temukan dalam waktu seminggu bersama Alon. Namun ia sadar, semua tak bisa terjadi seketika. Masih ada satu tugas penting dari bulan besar, yang harus ia selesaikan, membentuk pasukan pengawal pribadi untuk melindungi Alon. Awalnya aku nggak terlalu niat, tapi sekarang dia bukan sekadar master. Dia seseorang yang harus kulindungi, apapun yang terjadi. Mata emasnya bersinar tajam dengan tekad. Akan kubentuk pasukan yang sanggup melindunginya dari apapun. Malam hari, setelah Alon meninggalkan koloni. Sudah kau periksa? Kau maksud anggota di Gilda seorang? Sudah. Selain Ralga dan yang sudah ditangani, tidak ada aktivitas mencurigakan. Evan memberikan laporan. Setelah kejadian di reruntuhan, Alon memang memerintahkan penyelidikan mendalam terhadap anggota Gilda seorang, untuk memastikan tidak ada lagi pengkhianat seperti Ralga. Kalau sampai terjadi lagi, aku tak yakin bisa mengatasinya. Bagus. Teruskan pantauan mereka. Sudah, Master. Uang dari Anda juga cukup untuk membuat mereka terus melapor. Kerja bagus. Setelah mengangguk, Alon bersandar di kursi, menghela napas dalam. Namun ia tahu, tugasnya belum selesai. Masih ada satu dewa asing yang harus kutangani. Ia juga masih merenungkan kebenaran baru yang ia temukan, pertukaran istilah dewa dan dewa asing, serta konsep Suli, Sunli, tatanan dunia yang tak pernah ia temui sebelumnya dalam game. Apa ini saatnya aku pergi ke tempat itu? Tempat penuh prasasti yang selama ini hanya menjadi bayangan. Dan di saat yang sama, jauh di koloni. Aku mau nikah sama bulan besar. Apa? Suasana rapat anggota Blue Moon yang semula tenang, mendadak berubah menjadi badai. Badai besar.
bernama Seolrang. Rapat rutin Blue Moon biasanya berjalan tenang dan tanpa kejadian besar. Pertemuan sebelumnya memang sempat kacau karena ledakan emosi Deus setelah Seolrang menyebut tentang Great Moon, tetapi itu hanyalah pengecualian. Kini, setelah semua anggota kecuali Deus dan Yutia memahami bahwa ada pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan kepada Deus, kejadian serupa bisa dihindari. Walaupun Deus yang biasanya pendiam akan langsung bereaksi saat nama Great Moon disebut, percakapan semacam itu kini cepat dialihkan oleh Rin dan Radan. Jadi, rapat kali ini diperkirakan akan selesai dalam kurang dari 20 menit. Ngomong-ngomong, Seolrang, orang itu bilang dia ke koloni. Kau bertemu dengannya? Tanya Yutia. Aku akan menikah dengan Great Moon. Apa? Atmosfer rapat langsung berubah sejak Seolrang belum menjawab pertanyaan dengan benar, dan langsung melontarkan pernyataan mengejutkan. Awalnya, suasana tidak terlalu buruk. Para anggota Blue Moon tahu Seolrang suka berbicara berlebihan. Bahkan Yutia menganggap itu hanya gurauan. Namun saat dia itu luar biasa, wajar saja Seolrang menyukainya. Benarkan? Makanya aku akan menikah dengannya. Itulah momen ketika semua orang menyadari bahwa Seolrang serius. Apa maksudmu? Ekspresi Yutia yang biasanya tenang seketika berubah menjadi keras. Semua orang di ruangan virtual itu menahan napas. Dia menahan diri. Dia benar-benar menahan diri. Ini tidak akan baik. Deus, Rin, dan Radan langsung menyadari perubahan emosi Yutia dan mundur secara refleks. Meski rapat ini hanya berbentuk proyeksi sihir, mereka tahu seberapa menakutkannya Yutia saat marah. Namun mereka masih berpikir badai ini akan segera berlalu. Karena Seolrang pasti tahu siapa Yutia. Dan pasti takut padanya. Namun, aku serius. Aku benar-benar akan menikah dengan Great Moon. Alih-alih mundur, Seolrang menegaskan niatnya dengan percaya diri. Yutia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri, lalu bertanya. Seolrang, kau paham apa yang sedang kau katakan? Tentu. Kami akan menjadi keluarga. Aku yakin aku bisa melakukannya dengan baik. Yutia kembali menutup mata, kali ini karena merasa pusing. Dengan senyum tipis, seolah menenangkan anak kecil, ia berkata pelan. Meski kau percaya diri, itu tidak mungkin. Kenapa tidak? Karena kita adalah bayangan dari Great Moon. Maksudmu kita nggak bisa nikah tapi tetap jadi bayangan? Seorang sama sekali tidak terlihat bingung, justru mempertanyakan balik. Senyum Yutia mulai retak. Dengarkan baik-baik, Seorang. Kita adalah bayangan dari Great Moon. Bayangan tidak bisa berdiri di sisi tuannya. Kau mengerti? Nada suara Yutia menjadi tajam, dan semua orang mengira perdebatan akan berakhir di sini. Namun, Seorang memang terlihat sedikit terintimidasi, namun kemudian ia menguatkan diri dan berkata, tapi tetap saja, aku akan menikah dengannya. Pernyataan tegas Seorang membuat seluruh rapat terdiam untuk sesaat. Yang terpenting adalah apa yang dipikirkan oleh Great Moon. Semua yang hadir hanya bisa menatap kosong, menyaksikan Seorang secara terbuka menantang Yutia. Saat keduanya saling tatap, Rin dan Radan hanya punya satu pertanyaan dalam benak mereka. Apa yang sebenarnya terjadi antara Seorang dan Great Moon sampai membuatnya seperti ini? Kau benar-benar yakin dia akan memilihmu? Master bilang aku nggak buruk-buruk amat. Tentu saja, Alon mengatakan itu hanya untuk menghibur Seorang yang sedang cemberut. Tapi konteks itu hilang, dan Rin serta Radan langsung terkejut. Apa katamu? Yutia hampir tersentak kaget. Untungnya, Deus buru-buru menyela. Sebenarnya apa yang terjadi antara kalian, Seorang? Seorang pun mulai menceritakan semua interaksinya dengan Great Moon, dan suasana pun perlahan mereda.
Rin dan Radan menghela napas lega, Deus telah menyelamatkan situasi. Begitulah ceritanya. Begitu. Keren, kan? Iya, mendengar ceritamu, aku teringat keagungan Great Moon saat di utara, setengah tahun lalu. Ketika cerita seorang selesai sekitar 20 menit kemudian, Rin dan Radan sempat lengah. Dan di saat itu, Deus mengubah topik ke kejadian 6 bulan lalu. Aku masih ingat jelas, sosoknya berdiri melawan matahari terbenam, di tanah abu kelabu. Ah, aku tahu maksudmu. Ah, terlambat. Seorang langsung ikut terbawa suasana, dan mereka tak sempat mengalihkan topik. 2 jam kemudian. Panjang juga ya ceritanya. Rin dan Radan akhirnya bisa bernapas lega. Namun, pokoknya, kau tidak boleh menikah dengannya. Boleh. Tidak boleh. Boleh. Tidak boleh. Boleh. Perdebatan kembali pecah, seakan tak ada yang belajar dari yang barusan. Hari itu, Rin dan Radan mencatat satu hal baru dalam benak mereka. Yutia ternyata punya sisi kekanak-kanakan kalau sudah menyangkut Great Moon. Sekitar seminggu kemudian, Alon akhirnya berhasil keluar dari gurun. Kalau begitu, aku akan mampir lagi nanti, kawan. Rat, ketua gilda pedagang rambut emas, membungkuk dalam, seakan seorang pelayan rendahan. Namun tak ada yang mempertanyakan. Semua orang, pedagang, tentara bayaran, dan penyihir, menyaksikan langsung kekuatan dan reputasi kaum Palatio. Sampai takdir mempertemukan lagi. Terima kasih banyak. Saat Alon hendak masuk kereta, sebuah suara memanggil. Kaun, itu adalah Lian, putri penguasa Menara Merah. Ada apa? Apakah Anda akan menghadiri konferensi sihir bulan depan? Alon menghela napas pelan. Konferensi sihir, ya. Sebuah acara tahunan di mana para penyihir dari berbagai menara berkumpul untuk berdiskusi dan bertanding. Namun yang menarik Alon bukan acaranya, melainkan Central Tower, lokasi konferensi tersebut. Di sana, ada sesuatu yang mungkin bisa mengatasi kekurangan energi sihirnya. Sayangnya, hanya anggota resmi dari menara sihir yang boleh masuk. Aku ingin, tapi sepertinya tidak bisa. Kenapa? Karena aku tidak berafiliasi dengan menara manapun. Lian tampak terkejut. Jadi benar Anda bukan anggota menara? Benar. Kalau begitu, bagaimana kalau Anda ikut sebagai perwakilan Menara Merah kami? Perwakilan Menara Merah? Ya, saya tidak berharap balasan apapun. Cukup berdiskusi tentang sihir selama konferensi, seperti terakhir kali. Alon menimbang sejenak. Kesempatan bagus. Kenapa tidak? Baiklah. Aku terima. Kapan aku harus ke sana? Sekitar 1,5 bulan lagi. Nanti saya kirim jadwal lewat surat atau bola sihir. Dimengerti. Setelah itu, Alon dan Evan singgah di desa pertama usai gurun. Oh, kawan. Hampir lupa, ada 2 kabar. Apa itu? Tentang Rin. Apa? Dia sekarang jadi petinggi di Lartania, anggota Dewan Triumvirat. Rin. Hebat juga. Kabar pertama cukup positif. Dan Radan. Ya. Dia telah menyatukan 5 dari 7 kepulauan, dan pada dasarnya menjadi Raja Bajak Laut. Itu, kabar baik. Entahlah. Tapi uang hadiahnya sekarang melebihi beberapa juta koin emas. Beberapa juta. Katanya setara dengan Raja Bajak Laut sebelumnya. Sementara itu, di tempat lain, Sergius, salah satu dari 8 Kardinal Rosario, tengah duduk berhadapan dengan Yutia Blodia. Meski bukan teman dekat, ia tetap memberanikan diri bertemu langsung. Alasannya, aku datang membawa tawaran. Tawaran apa? Aku butuh nama untuk surat konversi.
Surat konversi hanya bisa dikeluarkan oleh kardinal, dan butuh 2 nama untuk sah. Tapi Sergius tidak menggunakannya untuk tujuan benar. Kalau kau mau meminjamkan namamu, aku akan beri imbalan. Imbalan. Aku akan diam soal kematian mencurigakan Kardinal Biantrea. Ancaman halus. Sergius mengira Yutia juga seperti dia, kotor dan mudah disuap. Jadi, bagaimana? Senyum Yutia menghilang. Ia bertanya lagi. Jadi maksudmu, kau ingin aku meminjamkan nama? Benar. Untuk menyingkirkan Count Alon Palatio. Benar. Senyumnya tak berubah. Namun, tawa pelan meluncur dari bibirnya. Dan kemudian, dunia berubah menjadi merah. Sergius terdiam, tubuhnya membeku, rasa takut merayap di hatinya. Ia menoleh, dan melihat. Tatapan merah menyala. Milik Yutia. Barusan kau bilang, kau akan membunuh Tuhanku. Saat itulah Sergius sadar. Ia baru saja menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Crash! Suara retakan tulang terdengar nyaring di dalam kediaman Yutia. Kedua tangan Kardinal Sergius remuk, seperti dihancurkan oleh kekuatan tak kasat mata. Jeritan memilukan meledak dari mulutnya. Tidak hanya tangannya, lengan, bahu, dan kakinya pun hancur, seperti digilas alat pemadat raksasa. Teriakan kesakitan yang mengerikan menggema di seluruh mansion milik Yutia Blodia. Namun, wanita yang menyaksikan pemandangan brutal itu hanya menatap tenang, seolah tengah mengumumkan vonis hukuman kepada seorang kriminal. Berteriak seperti itu takkan membuat siapapun datang menyelamatkanmu. Tolong, selamatkan aku. Sergius, dengan wajah dipenuhi teror, merintih kepada Yutia. Air mata, darah, dan cairan tubuh lainnya bercucuran dari matanya, hidung, dan mulutnya. Harga dirinya sebagai Kardinal Rosario telah lama menghilang. Yang tersisa hanyalah rasa sakit dan permohonan menyedihkan. Apa yang kau bicarakan? Yutia menatapnya bingung, lalu melanjutkan, tentu saja kau tidak akan mati, bukan? Dari telapak tangannya, cahaya suci mulai terpancar. Dalam sekejap, tubuh Sergius mulai pulih. Namun, tidak berhenti. Jeritannya semakin keras. Begitu tubuhnya selesai disembuhkan, ia kembali gemetar. Ketakutan yang menumpuk dari rasa sakit yang berulang-ulang telah melumat seluruh harga dirinya. Ia tak mengerti mengapa tidak ada ksatria suci yang datang. Ia tak paham mengapa tubuhnya bisa dipelintir hanya dengan satu gerakan dari Yutia. Semuanya tak masuk akal baginya. Dan akhirnya, tolong, ampunilah aku, tolong. Yang bisa ia lakukan hanyalah memohon ampun, meski ia tak tahu dosa apa yang sebenarnya telah ia lakukan. Namun, tubuhnya mulai dihancurkan lagi. Sementara jeritannya memenuhi ruangan, terdengarlah suara lembut Yutia. Sudah kubilang, kau tidak akan mati. Kau masih punya tugas. Dengan suara semanis madu, ia menambahkan. Namun, kau harus menebus dosa karena telah mencoba mencelakainya. Kalimat itu menggetarkan tulang Sergius, seolah sebuah vonis dari dewa sendiri. Jeritannya kembali bergema di seluruh mansion. Sekitar 1 bulan kemudian, Alon Palatio telah kembali ke wilayah kekuasaannya. Ia menghabiskan waktunya untuk memulihkan diri dari perjalanan panjang melewati gurun dan menyelidiki asal-usul entitas abisal yang tidak seharusnya muncul di waktu ini. Kini, ia kembali bersiap untuk berangkat lagi. Tujuan perjalanannya kali ini ada 2. 1. Menghadiri konferensi sihir, atas undangan Lian Aguileras dari Menara Merah. 2. Menghadiri pertemuan sosial sebelum konferensi. Pertemuan ini sebenarnya hanya pertemuan kalangan bangsawan biasa, untuk menjalin relasi.
Yang membuatnya unik adalah diperbolehkannya partisipasi tokoh non-bangsawan terkenal. Sebenarnya aku malas ikut, pikir Alon sambil menghela napas. Namun sebagai pemimpin wilayah Kalpa, ia merasa perlu menjaga citra. Saat ia masih setengah hati untuk hadir, sebuah surat sihir datang dan mengubah semuanya. Ho! Surat itu menyatakan bahwa Alon kini resmi menjadi pemimpin fraksi, dan akan menerima pembayaran rutin yang sangat besar. Hebat! Jumlahnya benar-benar di luar bayangan Alon. Kini ia mengerti mengapa para pemimpin fraksi sebelumnya bertahan bertahun-tahun tanpa mundur. Dengan uang sebanyak ini, tiap hari pun dihajar rasanya masih bisa sabar. Evan, ajudan setia Alon, menatap surat itu dan bertanya, "Kaun, bukankah itu surat 2 minggu lalu?" "Benar. Dan kau masih membawanya." Itu membuatku tenang. Evan hanya bisa menatapnya bingung. "Kadang sulit menilai apakah Anda serius atau tidak, Kaun." "Aku juga tak yakin." Evan mengangkat bahu dan mengubah topik. "Ngomong-ngomong, aku dengar rumor menarik kemarin." "Tentang apa?" "Katanya, Deus mengalahkan Reinhardt." "Reinhardt? One-Sword, dari Caliban?" "Ya, Deus mengalahkan dia." Alon terpana. Ia tahu Deus kuat, mereka pernah bertempur bersama di utara. Tapi Reinhardt dikenal sebagai Master Knight paling kuat, bahkan di game Psychedelia. Kalau Deus bisa menang dalam waktu setengah tahun, seberapa hebat bakatnya sebenarnya? Namun kabar tak berhenti di situ. Dan satu lagi, tentang seorang Yutia. "Bukan, tapi mungkin Yutia terlibat." Evan melanjutkan. "Adipati Limgrave dibawa ke tanah suci Rosario." "Apa? Bukan rumor. Katanya dia menerima surat konversi." "Surat konversi? Jadi dia dituduh berhubungan dengan bidah." "Begitulah. Meskipun katanya dia pergi secara sukarela, tapi itu sama saja dengan diseret." Alon mengangguk. Sebenarnya, dia memang ingin menghindari bertemu dengan Adipati Limgrave atau Markis Filboid di acara nanti. Mereka selalu menatapku seperti mau memangsa. Akhirnya, kereta Alon tiba di wilayah Verition, tempat acara diadakan. "Kita sudah sampai, Kaun." Saat keluar dari kereta, Alon langsung melihat kerumunan besar. Banyak yang datang. Di antara mereka, ada bangsawan, tentara bayaran, pedagang, penyihir, bahkan pendeta. Di dalam ballroom, ia langsung bertemu Duke Artia dan Count Zenonia. Akhirnya tiba juga. "Sudah lama, Count." "Ya." Meski mereka berada dalam kubu yang sama, ada semacam ketegangan tersirat di antara mereka. Alon tetap waspada, ia tak ingin kesalahpahaman yang ada menjadi kenyataan. Setelah berbasa-basi, Alon sibuk mengambil kue-kue kecil dan makanan ringan di sekitar ruangan. Namun kemudian, tatapannya bertemu dengan orang yang paling tidak ingin ia temui, Markis Filboid. Duke Artia dan Count Zenonia langsung diam membeku saat melihat sang Markis mendekat. Meski mereka kuat di dunia bawah tanah, secara politik, mereka masih di bawah Markis Filboid, seorang veteran licik yang mampu menghancurkan lawan hanya dengan kata-kata. Semua mata tertuju pada interaksi yang terjadi. Dan saat Filboid akhirnya tiba di depan Alon. Aku kalah, tolong, ampunilah aku." Semua orang membelalak. Seorang markis yang terkenal paling berpengaruh itu, bersujud. Bahkan Artia dan Zenonia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Setiap bangsawan di sana tahu, Filboid tidak pernah menundukkan kepala kepada siapapun. Lalu mereka semua menatap ke arah pria yang membuat Filboid menyerah. Kenapa semua orang menatapku?" Alon hanya bisa berdiri bingung, masih mengunyah kue financiers. Count Zenonia terdiam, menatap kosong ke depan.
Di hadapannya, Marquis Filboid, pemimpin fraksi bangsawan yang memiliki kekuatan politik sangat besar, tengah menundukkan kepala kepada Count Alon Palatio. Apa? Walau Zenonia dulunya lebih aktif di dunia bawah tanah sebelum mendirikan Kalpa, bukan berarti ia buta terhadap politik. Keluarga Zenonia bahkan kerap bermain di antara faksi-faksi untuk memperoleh keuntungan. Tapi pemandangan ini, seorang markis sekuat Filboid merendahkan diri di hadapan orang lain, adalah hal yang tak pernah ia bayangkan. Dalam dunia politik bangsawan, kehormatan, prinsip, dan legitimasi adalah segalanya. Tak seperti dunia bawah tanah, di mana tipu daya dan kepura-puraan bisa digunakan sebagai alat kekuasaan, para bangsawan takkan mudah merendahkan diri. Membungkuk kepada orang lain berarti memberikan kekuasaan nyata kepada pihak tersebut. Bagaimana bisa? Zenonia menatap Alon. Meski Filboid jelas-jelas menunjukkan sikap menyerah, ekspresi Alon tetap tenang, seperti sudah mengetahui semuanya akan terjadi. Perlahan senyum muncul di wajah Count Zenonia. Seperti yang kuduga, luar biasa. Ia tak tahu metode apa yang digunakan Alon untuk membuat Filboid tunduk, tapi bagi Zenonia, yang penting bukan caranya, melainkan hasilnya. Sementara itu, Alon Palatio justru merasa kebingungan. Ia menatap Filboid yang membungkuk di hadapannya, masih dengan kue kecil di mulutnya yang belum selesai dikunyah. Aku melakukan sesuatu. Ia berpikir keras, namun tak juga menemukan jawabannya. Ia tak pernah punya waktu atau niat untuk menghadapi Filboid secara langsung. Jangan-jangan, rumor. Ia teringat rumor tentang kedekatannya dengan seorang, yang sempat menyebar dari koloni. Tapi tetap saja, itu bukan alasan cukup bagi seorang markis untuk tunduk. Lalu pikirannya mengarah pada dua wanita yang berdiri di sampingnya, Count Zenonia dan Duke Altia. Mereka, apa yang sudah mereka lakukan? Ia melirik keduanya. Dan di saat itulah ia kembali teringat bahwa Zenonia dan Altia adalah dua dari tiga kekuatan tersembunyi yang kelak menjadi pilar Asteria. Aku harus lebih hati-hati. Tepat saat pikirannya dipenuhi spekulasi. Aku benar-benar kalah. Marquis Filboid, pemimpin fraksi bangsawan, menundukkan kepala lebih dalam lagi. Dan tak ada sedikit pun amarah atau rasa malu di wajahnya, hanya ketakutan. Rasa takut itu berasal dari sebuah surat yang diterimanya beberapa hari lalu. Tak panjang, hanya sebuah orb sihir kecil dan satu kalimat pendek. Orb itu menunjukkan Adipati Limgrave, terikat di kursi putih, bergetar seperti disiksa hebat, meminta ampun dalam rekaman video pendek. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Maafkan aku. Setelah rekaman selesai, orb itu pecah menjadi serpihan, dan hanya menyisakan satu kalimat. Kau berikutnya. Itu cukup untuk menghancurkan keberanian Marquis Filboid. Meski ia tak mengerti bagaimana Count Palatio bisa mengatur semua ini, bahkan lebih kuat dari para kardinal yang telah mereka sogok, yang jelas, ini bukan kebetulan. Palatio, dia yang melakukannya. Karena takut mengalami nasib yang sama dengan Limgrave, Filboid akhirnya berlutut sepenuhnya. Kumohon. Ia bersujud, melepaskan harga diri dan kekuasaan politiknya. Ia tak peduli lagi akan kekuasaan, yang ia inginkan hanyalah bisa hidup damai di masa tua. Melihat itu, luar biasa. Memang benar dia pemimpin kami. Zenonia dan Altia memandang Alon dengan kekaguman yang tulus. Sementara Alon hanya bisa menatap mereka dengan wajah canggung. Akan kupikirkan. Itulah satu-satunya kalimat yang keluar dari mulut Alon sebelum ia meninggalkan ballroom diiringi tatapan semua orang. Momen itu sekaligus menghapus semua kecurigaan bahwa Alon hanyalah pemimpin boneka bagi Altia dan Zenonia. Kini,
Ia diakui sebagai pemimpin sah dari Kalpa. 3 hari kemudian, setelah perdebatan yang berlangsung selama beberapa hari, Alon meninggalkan wilayah Veritiun dan mulai bergerak ke arah timur, menuju masyarakat sihir Magic Society. Tujuan utama dari perjalanannya kali ini. Dalam perjalanan menuju wilayah Bluegill, tempat konferensi sihir diadakan, Evan membawa kabar. Markis Filboid akhirnya menerima surat konversi juga. Akhirnya diseret juga ya. Bukankah itu kerjaan Anda, Kaun? Aku. Iya. Kau pikir aku sempat melakukan itu? Aku bersamamu sepanjang waktu. Ya, benar juga. Evan mengerutkan dahi. Tapi akhir-akhir ini, rasanya Anda menyembunyikan sesuatu. Aku. Apa maksudmu? Entahlah, soal sihir, soal kekuasaan. Baru kemarin bilang tak tertarik politik, sekarang malah jadi pemimpin fraksi. Alon menghela napas sebentar. Menjadi pemimpin itu benar-benar kebetulan. Jadi pemimpin fraksi karena kebetulan. Hah? Sebelum pembicaraan berlanjut, mereka telah tiba di Bluegill, wilayah kerajaan Ashtalon, dekat dengan lokasi masyarakat sihir. Di sana, mereka langsung disambut oleh Lian Aguileras dan para penyihir dari Menara Merah. Halo, Kaun. Senang bertemu lagi. Kali ini, Lian menundukkan badan dengan sopan, sikap yang berbeda dari sebelumnya. Mereka lalu menaiki kereta menuju Menara Pusat, tempat utama pertemuan sihir. Wah, tingginya luar biasa, ucap Evan saat menatap menara itu. Alon juga tertegun. Dalam game Psychedelia, ia pernah melihat ilustrasi menara ini, tapi melihatnya langsung menimbulkan rasa kagum yang berbeda. Ini lebih tinggi dari Lotte Tower. Setelah masuk, Lian mulai menjelaskan jadwal hari pertama. Hari ini, Menara Hijau akan mempresentasikan teori barunya. Setelah itu ada kompetisi kecil antar penyihir. Tak seramai yang kuduga. Karena ini bukan konferensi utama. Konferensi utama. Ya, Grand Conference, tempat semua Master Tower berkumpul. Alon mengangguk, menyerap informasi baru yang tidak ia temui di dalam game. Namun, obrolan mereka terhenti oleh teriakan marah dari sisi ruang kompetisi. Bawa sini 20 orang sekalipun. Kalian tetap tak bisa mengalahkanku. Hei! Dari arah tersebut, muncullah sekumpulan penyihir marah yang dipimpin oleh Penia, wakil Menara Biru yang terkenal ceroboh dan sombong, namun juga jenius. Begitu melihat Lian, Penia langsung melontarkan ejekan. Oh, lihat siapa ini. Tukang kalah tahun lalu. Namun saat matanya mengarah ke sisi kanan Lian, wajahnya langsung memucat. Orang-orang yang tadi ditertawakannya langsung terdiam melihat perubahan sikap itu. Halo, kata Penia dengan nada formal dan sopan. Apa? Pikir Lian, terperanjat. Penia, yang selama ini terkenal arogan, kini bicara layaknya prajurit yang menyapa jenderalnya. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Baik, Tuan. Pemandangan itu membuat semua penyihir yang hadir melongo, termasuk Lian. Dan di tengah keterkejutan semua orang, Kaun Palatio hanya berdiri diam, seperti tak mengerti apa yang sedang terjadi. Penia, wakil kepala Menara Sihir Biru, adalah seorang jenius, namun sangat sedikit penyihir yang menyukainya. Ada 3 alasan utama. Pertama, ia sangat kasar. Kedua, ia terlalu kasar. Dan ketiga, ia tak tertahankan kasarnya. Biasanya, para penyihir tak peduli dengan kepribadian orang lain selama orang tersebut lebih unggul dalam pengetahuan. Mereka tetap akan mendekat demi mendapatkan ilmu. Tapi Penia adalah pengecualian. Bahkan para penyihir yang paling toleran pun tidak sanggup berada dekat dengannya. Penia tidak hanya jenius,
ia juga sombong dan meremehkan semua orang yang bukan kepala menara. Tak heran jika sebagian besar penyihir menyebutnya pembuat onar tak tahu diri. Salah satu korban sikap buruk Penia adalah Milan, penyihir dari Menara Hijau, yang sudah 7 tahun bermimpi membuat Penia bertekuk lutut dan meminta maaf. Namun hari ini, sudah berapa lama ya? Lebih dari setengah tahun, sepertinya. Ya, benar, tak usah terlalu formal. Bukankah terakhir kali aku bilang kau bisa bicara santai? Aku boleh bicara santai. Ya. Tapi kalau tak nyaman, terserah saja. Penia tersenyum lega, senang karena boleh tetap berbicara sopan. Milan, dan semua penyihir di sekitar mereka, menatap tak percaya. Bahkan beberapa penyihir mencoba menggunakan mantra penangkal ilusi untuk memastikan ini bukan sihir tipu daya. Tapi tidak ada yang berubah. Dan saat Count Palatio secara santai mengatakan bahwa sebaiknya penyihir saling akur, Penia langsung menunduk dan berkata, "Maafkan aku." Semua orang tercengang. Penia meminta maaf. Bahkan Milan yang selama bertahun-tahun mengimpikan momen ini, hanya bisa berdiri kaku. Tak mampu memproses kenyataan yang sedang terjadi. Bagaimana bisa seperti ini? Gumam Lian yang berdiri di sebelah Alon. Dan beberapa menit kemudian, "Kalau begitu, sampai jumpa besok." Baik, Count." Penia berlari menjauh seperti anak anjing yang takut dimarahi. Para penyihir pun langsung mengalihkan pandangan mereka kepada Alon Palatio. Sang Count yang telah menaklukkan Penia hanya dengan kehadirannya. Alon menatap punggung Penia yang menjauh dan berpikir. Dia, bahkan lebih kaku dari terakhir kali. Lalu ia menyadari bahwa semua mata tertuju padanya. Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Ia merasa malu dan canggung, tak tahu harus berbuat apa. Setelah Penia menghilang dari pandangan, para penyihir lain yang sebelumnya memperhatikan Alon perlahan bubar, meninggalkan suasana yang lebih tenang. Penia benar-benar dikenal sebagai pembuat onar. Iya. Lian mengangguk sambil menatap Alon dengan ekspresi penasaran. Bagaimana bisa orang seperti dia begitu patuh padamu, Count? Alon hanya bisa terdiam. Ia sendiri tak benar-benar tahu alasannya. Ia tahu Penia adalah karakter arogan dalam game, tapi bukan tokoh penting di awal cerita. Jadi perlakuan spesial darinya cukup membingungkan. Untungnya, perhatian segera teralihkan. Kita sudah sampai. Di depan mereka berdiri sebuah struktur besar berbentuk tabung, mirip seperti lift raksasa. Kau bilang ingin ke perpustakaan lantai 38, kan? Alon mengangguk. Aku ada urusan, jadi tak bisa menemanimu. Tak masalah. Lagi pula aku hanya ingin melihat-lihat. Setelah menekan tombol pada panel, Lian sempat mengulang pertanyaannya. Serius, bagaimana kau bisa menghadapi Penia seperti itu? Namun sebelum Alon sempat menjawab, terdengar suara. Wong. Pintu perangkat transportasi antar lantai terbuka. Wajah Lian yang sebelumnya tenang langsung berubah, mengeras penuh ketidaksenangan. Alon menoleh, mengikuti arah pandang Lian. Seorang pria mendekat, dengan ekspresi seolah semua hal di dunia mengganggunya. Oh, siapa ini? Bukankah ini Lian kecil? Baruch. Nada suara Lian penuh kebencian. Kau datang untuk menemuiku. Mimpi. Pria itu, Baruch, hanya tersenyum sinis, lalu menoleh ke arah Alon. Siapa ini? Wajah baru. Beliau Count Palatio. Baruch menatap Alon dari atas ke bawah, penuh penghinaan, sebelum akhirnya menggumam. Ah, kau yang mengalahkan penjajah dari utara itu, ya. Dengan senyum sinis, Baruch memperkenalkan diri. Aku Baruch, penyihir dari Menara Valet. Sampai jumpa lagi, Count. Beberapa saat kemudian,
Alon berdiri di dalam perangkat transportasi antar lantai, merasakan tubuhnya melayang. Jadi dia anak kepala menara valet. Alon tak percaya ramalan wajah, tapi tingkah Baruch benar-benar sesuai tampangnya, menyebalkan. Lian pernah bercerita, Baruch dikenal suka mencuri karya penelitian orang lain dan membicarakan orang di belakang. Tapi ia bukan seseorang yang penting bagi Alon. Wong. Pintu terbuka. Di hadapan Alon terbentang ruang raksasa penuh buku dari lantai hingga langit-langit, perpustakaan menara sihir. Ada dua hal yang harus kucari di sini. Tanpa membuang waktu, Alon menyusuri rak demi rak. Ia pernah berkunjung ke sini dalam game Psychedelia, jadi ia cukup tahu arah meski kenyataan tak sepraktis permainan. Tak lama, ia menemukannya, sebuah buku bercover hitam pekat, tanpa judul. Alon membuka halaman demi halaman yang semuanya kosong. Hingga akhirnya, sekitar sepertiga buku, ia menemukan kompartemen tersembunyi. Ketemu. Di dalamnya, sebuah cincin berwarna hitam pekat yang tampak menelan cahaya, Hogaftu. Tanpa ragu, Alon menyimpannya di saku dan mengembalikan buku ke tempat semula. Itu yang pertama. Yang kedua akan memakan waktu, jadi akan kupersiapkan dulu. Ia memutar jam raksasa rusak di sebelah kiri perpustakaan agar menunjuk pukul 12, lalu mulai meraba Hogaftu di sakunya. Ingin kugunakan sekarang juga, tapi masih banyak waktu. Ia meninggalkan perpustakaan dengan puas, menunggu waktu yang tepat. Keesokan harinya, setelah presentasi dari Menara Hijau dan sesi kompetisi ramah antar penyihir dimulai, Alon menerima tantangan duel. Aku ingin menguji kekuatanku melawan Count Palatio, sang penakluk penjajah dari utara. Bagaimana menurutmu? Orang yang mengajukan tantangan itu, Baruch, tersenyum licik. Alon hanya menatapnya. Satu langkah lagi menuju konflik berikutnya. Lartania. Kota labirin tempat dasar terdalamnya belum pernah ditemukan, di mana semakin dalam seseorang menjelajah, semakin banyak harta dan artefak yang bisa ditemukan. Kota ini menjadi rumah bagi banyak petualang dan tentara bayaran. Di puncak kekuasaan kota tersebut berdiri 5 guild besar. Bloody Iron, Terra Nomad, Arcadia, Ancient Tracker, dan Kalimadra. Kelima guild ini jauh lebih kuat dibandingkan guild biasa, perbedaan kekuatan mereka bagaikan langit dan bumi. Bahkan pemimpin mereka sudah tidak dianggap manusia biasa lagi. Mereka disebut superhuman. Salah satunya adalah Aldrich, pemimpin Bloody Iron, dijuluki si Jagal, karena pernah membantai lebih dari 1000 monster sendirian di lantai 10. Hari ini, Aldrich kembali turun ke labirin. Namun bukan untuk mencapai lantai terdalam, melainkan karena sebuah permintaan misterius yang ditujukan ke guildnya. Tangkap satu monster dari lantai 20. Dengan kapak besar di bahunya, Aldrich memasang wajah curiga. Permintaan itu aneh. Di labirin Lartania, setiap 5 lantai terdapat zona aman tanpa monster, disebut safety zone. Namun permintaan ini justru menyebut adanya monster di lantai 20, yang seharusnya aman. Meski mencurigakan, Aldrich tetap menerima karena uang muka sangat besar dan klien berkata, kalaupun gagal, uang muka tak perlu dikembalikan. Dengan sikap siap menghadapi jebakan, Aldrich dan pasukannya mulai menuruni labirin. Kita sudah sampai di lantai 20. Seperti yang dikatakan klien, lantai itu dipenuhi reruntuhan besar. Tapi, itu, monster, goblin, serius. Yang mereka lihat hanyalah seekor goblin kecil yang sedang berdiri termenung menatap reruntuhan. Goblin itu bahkan mengenakan pakaian ala timur. Ini seperti jackpot, goblin emas. Bayarannya pasti berlipat. Mereka tertawa, menganggap goblin itu mangsa mudah. Namun,
Serangga, berisik sekali. Sang goblin menghela napas dan menoleh. Dengan sorot mata malas dan suara tenang namun mengintimidasi, ia hanya menggerakkan satu jarinya, dari kiri ke kanan. Dan, slas. 5 prajurit yang tertawa tadi terbelah 2 dalam sekejap. Aldrich yang mengenali ancaman itu langsung mengangkat kapaknya, namun tatapan goblin itu sudah tertuju padanya. Tatapan yang memancarkan 2 hal. Kesombongan, aomen. Penghinaan, si. Itulah hal terakhir yang dilihat Aldrich, sebelum kesadarannya lenyap dalam gelap. Setelah membantai seluruh rombongan mercenari, makhluk itu, Raja Gol Egui, bergerak perlahan, mulai menaiki labirin, menuju permukaan. Di Akademi Sihir. Setelah diskusi resmi, pertandingan persahabatan antar penyihir dimulai. Formatnya sederhana, penyihir yang ditunjuk memilih sendiri lawannya. Umumnya mereka memilih lawan selevel, agar tidak dicap pengecut atau pembuli. Baruch, penyihir peringkat 4 dan anak dari kepala Menara Valet, menantang Count Palatio, Alon. Masak sang penyihir hebat yang menundukkan dewa luar takut duel, kan? Provokasi itu menggema. Alon memahami maksudnya, menjatuhkan reputasi. Tapi, kalau ada orang yang sengaja memancingmu, beri mereka alasan. Alon hanya memakai sarung tangan sihir di jari telunjuknya. Aku terima. Sementara para penyihir berkumpul dan bersiap menyaksikan duel, Baruch tersenyum puas. Semuanya berjalan sesuai rencana. Baginya, menantang Alon bukan karena dendam atau kebencian, tapi kesempatan menaikkan pamor. Ia tahu reputasi Alon, menaklukkan makhluk luar, membantu kilatan emas di gurun koloni, bahkan menjinakkan Penia si pembuat onar. Tapi Baruch punya senjata rahasia, cincin artefak yang mampu mengukur kasar tingkat kekuatan sihir. Ia mengaktifkannya, dan hasilnya 3. Baruch tertawa kecil. Alon hanya peringkat 3. Berarti semua itu cuma rumor. Dengan penuh percaya diri, ia siap bertarung. Sambil berpikir untuk bermain-main sedikit, lalu mengakhiri dengan gemilang. Pertarungan dimulai. Baru hendak memulai, Baruch menyadari sesuatu aneh. Nafasku, putih. Udara mendadak membeku. Ia menoleh dan, krek, kakinya membeku. Seluruh arena tertutupi es putih tebal. Dan di tengah arena es itu berdiri sosok Alon, dalam armor hitam penuh aura kegelapan, diam, tak berperasaan, dan Glory of the Snowy Mountains. Satu mantra, satu kehancuran. Dan Baruch, baru sadar ia membuat kesalahan fatal. Tapi semuanya sudah terlambat.